Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Sudah lama kita nggak berjumpa ya. Udah 1 minggu kita nggak ketemu di dalam ibadah sekolah minggu. Pasti bosan ya di rumah ya. Udah nggak ke sekolah, nggak kemana-mana, nggak boleh main. Tapi tetap harus semangat ya. Kak Yanti yakin semuanya semangat, semuanya tetap bahagia, semua tetap ceria. Nah, sekarang sebelum kita mulai pengajaran kita hari Minggu ini, kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh berkumpul pada hari ini meskipun kami tidak berkumpul di gereja, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami ingin mengikuti ibadah dan juga pengajaran sekolah minggu dengan baik. Tuhan bantu kami untuk boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bisa mengerti akan firman-Mu, dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya, kita buka Alkitabnya dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Materi kita hari ini yaitu mau mengajarkan kita untuk melatih diri di dalam ibadah. Sudah dibuka semua Alkitabnya? 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. Kita mulai dari ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik dalam hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, itu ayat kita pada pagi hari ini. Apa sih maksud daripada suratnya ditulis oleh siapa ya? Surat ini itu ditulis oleh Rasul Paulus. Siapa sih Rasul Paulus? Masih ingat kan ya adik-adik, Rasul Paulus itu seseorang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, dia menulis surat nih. Suratnya itu ada dua, ada surat 1 Timotius dan surat 2 Timotius. Timotius itu siapa sih? Itu seseorang anak muda yang masih muda, anak muda. Nah, dia ditunjuk sama Paulus nih untuk bantuin Paulus untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di sana. Karena apa? Karena Paulusnya sekarang ada di penjara. Paulus itu ditangkap karena dia memberitakan firman Tuhan. Jadi Paulus nggak bisa nih langsung menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada di sana. Jadi diutuslah Timotius. Nah, supaya Timotiusnya mengerti apa yang harus diajarkan kepada jemaat-jemaat, Paulus tulis surat. Nama suratnya itu surat pastoral atau surat pengembalaan. Nah, apa sih surat pastoral itu? Ya, itu pengembalaan tuh artinya itu bimbingan buat si Timotius supaya Timotius nantinya nggak salah di dalam menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di tempat tinggal dia. Jadi oleh si Paulus ditulis surat-suratnya. Ada dua suratnya ya, yaitu 1 Timotius dan 2 Timotius. Nah, di dalam surat 2 Timotius ini ya, Paulus itu ingin meneguhkan Timotius. Timotius, biarpun kamu masih muda, kamu nggak boleh takut. Kamu itu harus tetap kuat di dalam pelayanannya. Nah, makanya Timotius saat menerima surat itu masih sangat muda, jadi perlu banyak bimbingan dan di dalam pelayanannya. Terus Paulus juga menguatkan Timotius agar tetap kuat dan jangan menyerah dalam pelayanannya. Timotius harus menjadi teladan bagi orang-orang yang dilayaninya. Itu ada di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Sama kayak adik-adik. Adik-adik kan sebenarnya masih kecil-kecil ya. Tapi kadangkala kita juga bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Kita juga bisa ngasih tahu ke teman-teman kalau ada yang berbuat nakal. Nah, sama seperti ini. Jadi Paulus ingin supaya Timotius itu bisa menyampaikan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus kepada jemaat-jemaat yang ada di sana. Dan mereka di dalam Timotius itu supaya nggak salah dalam menyampaikannya,
perlulah dibimbing oleh Paulus. Sekarang apa sih yang diminta oleh Paulus untuk supaya Timotius sampaikan kepada murid-murid atau jemaat-jemaat yang ada di sana? Nah, kita lihat ya, di ayat 7 itu dikatakan, latih dirimu dalam beribadah. Latih dirimu dalam ibadah. Apa sih artinya latih? Coba kalau kita, ingat ya atlet. Atlet itu, seseorang yang suka latihan kan di bidang olahraga. Supaya dia bisa jadi orang yang meraih kemenangan, berarti mereka harus tekun berlatih, mereka harus mempergunakan waktunya dengan baik, mereka harus kerja keras, nggak boleh malas. Dimulainya kapan? Dari pagi sampai malam dan itu rutin dilakukan. Nah, sekarang Timotius diajarkan oleh Paulus supaya melatih dirinya dalam beribadah. Bagaimana caranya supaya bisa latihan di dalam ibadah? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tekun dalam doa setiap hari. Jadi adik-adik kalau bangun tidur jangan langsung misalnya ingat, "Oh iya aku mau lihat ada apa ya di HP-ku pagi-pagi." Nah nggak boleh begitu. Bangun tidur pertama kali duduk bangun dari tempat tidur, duduk di tempat tidur, lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Ucapkan terima kasih Tuhan buat napas kehidupan yang Tuhan berikan hari ini dan juga buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih karena masih ada mama, papa, adik, serta kakak, opung yang ada di rumah semuanya tetap sehat. Itu yang harus kita lakukan pada pagi hari dan itu harus dilakukan setiap hari, bukan hanya waktu ingat aja. Jadi setiap bangun pagi itu yang selalu harus diingat pertama kali duduk di tempat tidur, lipat tangan dan berdoa mengucap syukur ya. Itu yang harus adik-adik lakukan yang pertama kali. Nah, itu namanya latihan. Pasti Kak bisa aja lupa ya Kak, kaget tiba-tiba mama teriak-teriak, "Bangun, bangun, sudah siang," gitu. Nah, bisa seperti itu terus tiba-tiba langsung suruh mandi, mandi. Nah, tapi adik-adik harus selalu ingat, mama aku berdoa dulu sebentar." Berdoanya kan nggak lama, berdoanya kan cuma sebentar ya. Jadi harus tetap menyediakan waktu tekun di dalam doa setiap hari dan itu nggak boleh dilupakan. Terus kapan lagi sih berdoa itu? Apa cuma pagi hari? Enggak. Ingat, waktu mau mulai makan, sarapan pagi, duduk di tempat, di kursi makan, di atas meja makan, sudah disiapkan makanannya, sudah ada nasinya di atas piring, sudah ada lauknya. Ya jangan lupa, lipat tangan, tutup mata, mengucap syukur untuk berkat makanan yang Tuhan berikan pada hari itu. Nah setelah itu kapan lagi sih berdoa? Waktu mau belajar. Selesai makan sebenarnya juga bisa berdoa, mengucap syukur untuk makanan yang boleh dimakan dan menjadi sumber kesehatan. Terus waktu mau belajar ya supaya Tuhan bukakan pikiran, kepintaran, nggak terganggu-ganggu waktu belajar. Ya, tidak melihat-lihat HP. Jadi benar-benar 1 jam misalnya mau belajar, benar-benar serius waktunya dipakai untuk belajar, bukan untuk sambil nonton-nonton, sambil bercanda, atau sambil periksa-periksa HP. Enggak. Jadi waktunya benar-benar dipakai. Nah, itulah dimulai dengan apa? Dilatih dengan berdoa supaya kita bisa disiplin juga di dalam belajar kita. Terus kapan lagi sih waktu berdoa itu? Pada waktu kita sedang mau tidur, ya. Karena pada saat tidur itu kadang kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi sebelum tidur kita serahkan diri kita sekaligus mengucap syukur atas pimpinan Tuhan sepanjang hari. Jadi kita sebelum tidur malam itu kembali lagi ingat jangan langsung tidur aja karena terlalu capek main terus langsung naik ke tempat tidur langsung tidur aja. Enggak, kita harus pertama kali lipat tangan, tutup mata, kita mengucap syukur Tuhan terima kasih. Satu hari ini Tuhan sudah bantu aku, temanin aku, sudah kasih aku kesehatan dan keselamatan. Begitu juga mama papaku, sudah sehat-sehat, sudah selamat semuanya, tidak ada kekurangan satu apapun. Berkat Tuhan melimpah-limpah, kesehatan juga sudah ada. Dan aku mau tidur, Tuhan jagai, jauhkan dari segala mara bahaya, dari orang-orang jahat, ya, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak.
dan kita mengucap syukur untuk semuanya. Nah, itulah yang dikatakan latih diri dalam ibadah. Itu tekun dalam doa setiap hari. Ya, itu yang setiap hari. Apakah doa itu eh, boleh lupa-lupa? Enggak, doa itu harus dilakukan setiap hari. Apalagi waktu sakit. Nah, itu harus didoakan supaya kita bisa cepat sembuh. Pada waktu kesusahan, misal kita lihat mama papa, kenapa kok suka nangis ya mama papa? Oh, ternyata mereka sedang kesusahan. Mungkin susah, kerjaannya susah, ada opung yang lagi sakit yang dipikirin mama papa. Nah, di situ kita harus berdoa. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan kegiatan berdoa, kapanpun kita memerlukan waktu untuk kita berbicara sama Tuhan, kita langsung akan berdoa. Jadi makanya kita harus melatih diri kita di dalam ketekunan di dalam doa. Dan dimulai selalu apa? Dengan doa pagi dan doa malam. Berikutnya bagaimana sih melatih diri di dalam ibadah kita? Tekun dalam membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik ya, paling sulit mungkin membaca firman Tuhan setiap hari, tapi itu harus dilatih. Kalaupun cuma dibaca satu ayat, misalnya, nggak apa-apa, bisanya cuma satu ayat. Mama papa mungkin tidak mengajak saat teduh bersama-sama, tidak apa-apa. Adik-adik buka Alkitabnya dan dilihat ada satu ayat yang bagus, dibaca, direnungkan, ya diingat-ingat sepanjang hari. Apa sih firman Tuhan hari ini? Nah, itu harus rajin, harus dilatih, harus dipaksakan diri untuk benar-benar tekun dalam membaca firman Tuhan. Buat adik-adik yang sudah besar, yang kelas 5, 6 dan pra-remaja, sebaiknya itu sudah bisa membaca satu-satu pasal ya dalam satu hari, dan itu benar-benar digiatkan, benar-benar diperhatikan. Kalaupun saat ini mungkin kalian tidak ada tuntutan untuk membuat saat teduh, ya, tidak harus menuliskan ayat-ayat, tapi kalian latih diri kalian untuk terus tekun dalam membaca firman Tuhan. Terus di dalam saat teduh kalian ya, sehingga iman kalian semakin bertumbuh, kalian mengenal apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kalian, apa yang mau Tuhan pakai untuk kalian lakukan yang terbaik. Bagaimana benar-benar membuat hati Tuhan itu penuh sukacita oleh karena perbuatan dan tingkah laku kita. Nah, ketekunan di dalam membaca firman Tuhan itu benar-benar perlu dilatih. Kalian sediakan waktu khusus, boleh pagi hari atau malam hari. Apalagi saat ini kan adik-adik sudah lebih banyak waktu di rumah. Jadi bisa diatur. Oh, aku mau baca firman Tuhan nanti jam 7 sampai jam 8, 1 jam. Atau 30 menit dari jam 6 pagi sampai jam setengah 7. Aku baca firman Tuhan satu pasal. Kan satu pasal itu paling 10 menit. Ya, Kak Yanti juga udah lakukan seperti itu. Setiap hari wajib menghabiskan 2 pasal. Nah, kita tekun dalam membaca firman Tuhan. Kalaupun mungkin firman Tuhan yang kita baca nggak kita pahami benar-benar, tapi minimal itu ada tinggal di dalam hati kita. Sehingga sewaktu-waktu kita membutuhkan kekuatan dari firman Tuhan itu, ada yang tetap sudah melekat di dalam hati dan pikiran kita. Ya, jadi kita salah satunya latihan ibadah yaitu tekun dalam membaca firman Tuhan ya. Harus rajin terus-menerus setiap hari meskipun cuma satu ayat, kalau bisa satu pasal itu terus dilatih. Dan kita hafal, oh iya firman Tuhan itu ada di mana ya. Kita sudah mulai berlatih untuk menghafal semua firman-firman Tuhan. Yang berikutnya bagaimana sih kita melatih diri tekun dalam menyembah Tuhan dalam bentuk puji-pujian. Nah, memang nggak semua orang bisa nyanyi, ya kan? Tapi kita juga wajib untuk bisa menyembah Tuhan. Makanya di dalam ibadah-ibadah kan ada lagu-lagu persembahan, semuanya dalam bentuk lagu-lagu. Nah, itu adalah puji-pujian kita kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita bisa benar-benar melakukan penyembahan. Kita boleh menyerahkan semua sukacita kita bisa melalui doa ataupun melalui lagu pujian. Kan banyak ya lagu-lagu yang adik-adik bisa tahu. Jadi setiap pagi mungkin bisa saat teduh sendiri, bisa menaikkan lagu-lagu pujian kepada Tuhan ya. Nah, itulah salah satu cara untuk melatih diri.
Dan yang seperti apa lagi sih buat adik-adik yang kelas besar, ya. Nah, ini buat kita semua rajin datang ke persekutuan minggu. Terus kalau di sekolah itu ada persekutuan di sekolah, nah itu harus rajin ya, misalnya persekutuan Jumat, itu harus rajin. Ada tentang pendalaman Alkitab di sekolah dilakukan, itu harus rajin datang, selain datang ke persekutuan minggu. Terus mungkin buat adik-adik yang SMP bersekutu dengan teman-temannya, ya, berkumpul bersama, itu bukan cuma bercanda aja, tapi benar-benar, bisa saling sharing, saling bercerita bagaimana Tuhan itu begitu kasih kepada adik-adik semua. Begitu juga bisa belajar firman Tuhan bersama-sama ya di sekolah atau di tempat-tempat lain yang memang kita bisa bertemu dengan teman-teman lain. Nah, itu harus kita rajin seperti sekolah minggu, nggak boleh males. Apapun tantangannya, kita harus datang ke sekolah minggu. Untuk kali ini sekolah minggunya tidak ada, diganti. Kita harus rajin ibadah, ya, ibadah pagi, ibadah hari Minggu. Itu harus tetap kita rutin lakukan. Mama kita ingetin, papa kita ingetin, Pak, aku belum ibadah nih, yuk kita ibadah sama-sama. Nah, jadi tetap ya, yang namanya latihan itu harus tetap kita lakukan dan itu rutin harus kita lakukan. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak boleh pernah kita tinggalkan. Nah, berikutnya materi kita lihat di ayat 8 dikatakan, ibadah itu berguna dalam segala hal. Apa saja sih gunanya ibadah? Ya kan? Buat apa kita melakukan ibadah kalau kita nggak tahu apa sih manfaat ibadah? Ya, ibadah itu berguna untuk melawan kejahatan berupa dosa. Nah, pada saat kita mau marah-marah nih, karena sudah lama di rumah, nggak boleh kemana-mana, kita pinginnya marah sama mama papa. Kita pinginnya eh, melawan aja kerjaan kita. Kita ribut terus sama adik, berantem terus. Di situ kalau kita biasa berdoa, kita biasa membaca firman Tuhan, kita biasa datang ke gereja, kita langsung ingat, Tuhan larang, kan ada hukumnya, ya kan? Kan ada patiknya, ya. Jadi kita langsung ingat, firman Tuhan ada katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pada saat kita mau marah-marah sama mama, kita langsung ingat, enggak enak ya kalau kita yang seandainya dimarah-marahin, kan enggak enak, sedih rasanya. Nah, seperti itu. Atau kalau kita mau mukul adik, kita langsung ingat, oh iya sakit ya kalau dipukul ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah melatih diri kita untuk tekun di dalam ibadah, ibadah itu berguna untuk melawan semua hal-hal yang jahat yang datang kepada kita, baik itu yang dimulai dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Misalnya ada teman-teman nih buat adik-adik yang udah SMP, ya kan, bosan di rumah, tiba-tiba ada yang WA, "Yuk kita kumpul-kumpul." Bohong aja sama mama papa, bilang aja ada tugas penting. Nah, terus kalian mulai mengatur siasat. Tapi kalau selama ini sudah terlatih dengan firman Tuhan, kalian akan ingat bahwa kalian tidak akan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan akan tahu apa hal yang sudah kalian lakukan. Jadi itulah gunanya ibadah. Itu berguna untuk melawan kejahatan berupa dosa. Ibadah itu akan mendatangkan keselamatan bagi kita di masa yang akan datang. Betul. Dengan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, maka kita akan terus datang kepada Tuhan Yesus. Dalam bentuk apa? Ibadah. Dalam bentuk apa? Doa. Dalam bentuk apa? Persekutuan. Dalam bentuk apa? Penyembahan-penyembahan kita kepada Tuhan. Dan karena apa? Hanya itu satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Ya, jadi ibadah juga membantu kita mengenal kasih Allah kepada kita manusia. Nah, karena apa? Hukum yang terutama di dalam kehidupan ini apa? Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Ya kan? Nah, kalau kita sudah benar-benar mengenal kasih Allah kepada kita, otomatis kita akan mengasihi Allah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kita nggak akan merasa sia-sia yang kita lakukan. Masa sih berbicara sama Tuhan sebuah kesia-siaan dalam bentuk doa? Enggak kan? Ya, karena kita sudah merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita, makanya kita ingin setiap hari kalau bisa itu berbicara sama Tuhan. Kita bisa menaikkan doa-doa kita. Kita bisa berterima kasih kepada Tuhan untuk semua hal yang Tuhan boleh kasih kepada kita. Dan ibadah itu juga menguatkan kita menjalani kehidupan kita, apalagi sekarang ini. Masalahnya banyak sekali, keluar sedikit sakit.
Ya kan banyak sekali orang yang sakit tiba-tiba dan rumah sakit penuh. Nah, kalau kita nggak punya Tuhan yang menguatkan kita, kalau kita nggak pernah berdoa sama Tuhan, bagaimana kita kuat? Ya, apa-apa nggak boleh sama mama, nggak boleh pergi-pergi, dilarang ke sana kemari, ke sekolah juga nggak bisa, bertemu teman-teman nggak bisa. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, nggak akan bisa kita melewati ini semua. Mama papa juga nggak akan kuat kalau ngelihat kita cuma marah-marah aja, kita berteriak-teriak, kita membuat kerepotan buat orang tua kita hanya menuntut mau kita aja. Nggak bisa, kita harus benar-benar kuat dalam menjalani kehidupan kita ini dengan hidup lebih tertib, disiplin, mendengarkan nasihat orang tua, benar-benar belajar dengan serius meskipun tidak ada bapak dan ibu guru, mengerjakan PR-PR dengan penuh tanggung jawab. Ya, itulah makanya perlu dilatih. Ya, dimulai dari ibadah yang kita latih dengan serius, makanya kehidupan kita juga akan menjadi tidak sia-sia. Kita melakukan hal yang pantas dan yang menyenangkan hati semua orang. Yang berikutnya, apa sih ibadah? Dari tadi Kakak Yanti ngomong latih ibadah, ibadah, ibadah. Ibadah itu menyatakan takut dan kasih akan Allah sebagai perwujudan dari ketaatan seseorang kepada Tuhan. Nah, berarti kalau kita beribadah, kita menyatakan kasih kita kepada Allah, ya. Dengan kita mengatakan kita taat. Taat. Taat itu apa sih? Ikut perintah. Apapun yang Tuhan perintahkan, kita ikutin. Kita taat dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Terus, merenungkan firman Tuhan dengan teratur dan disiplin adalah latihan rohani untuk bertumbuh dalam kasih kepada Allah. Makanya firman Tuhan itu benar-benar harus rajin dibaca. Terus berdoa harus terus dilakukan. Harus disiplin. Tidak boleh sebenarnya satu hari pun lupa dalam berdoa. Ya, supaya apa? Kita semakin bertumbuh di dalam kasih kepada Allah. Dengan latihan yang sungguh-sungguh, maka kita telah menyatakan kasih kita kepada Allah. Ya, nggak mungkin orang mengatakan kamu adik-adik ngomong sama mama, "Mama aku kasih, aku mengasihi mama, aku menyayangi mama." Tapi setiap saat apa yang mama nasehati nggak pernah didengar. Apa yang mama perintahkan nggak pernah dilakukan. Bagaimana mau menyatakan kasihnya kalau apa yang dinasehatin tidak pernah dilakukan. Sama seperti itu kita menyatakan, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi nggak pernah berdoa, nggak pernah membaca firman Tuhan, nggak pernah datang ke gereja. Bagaimana caranya kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan? Padahal Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi kita harus dengan kerja keras, latihan dengan sungguh-sungguh bahwa kita mau melaksanakan ibadah dengan lebih baik lagi kepada Tuhan. Nah, ini pesan khusus Kakak buat adik-adik ya. Kondisi di dunia saat ini dan terkhusus Indonesia yang sedang mengalami krisis kesehatan karena wabah COVID-19 menyebabkan pembatasan sosial. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Belajar lebih tekun mengenai firman Tuhan, berlatih untuk memuji Tuhan, tekun doa dan saat teduh. Itu yang ingin Kak Yanti ingatkan kepada adik-adik. Belajar lebih tekun mengenai firman Tuhan, berlatih dengan memuji Tuhan, tekun berdoa dan saat teduh. Tuhan mengajarkan kita saat ini untuk benar-benar serius menjalin hubungan dengan Tuhan, karena inilah waktunya untuk mengalami pertobatan. Apa sih artinya mengalami pertobatan? Kita harus akui bahwa kita kurang dalam berdoa, kurang membaca firman Tuhan, sering males datang ke gereja. Kalaupun datang ke gereja, kadang cuma bercanda sama teman-teman. Berdoanya nggak sungguh-sungguh, matanya kadang nggak ditutup. Nah, kita harus akui, kita sekarang harus benar-benar, Tuhan aku mau bertobat, aku mau berubah, aku mau lebih baik lagi. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita jauh lebih baik lagi, semua hal yang sedang terjadi ini bisa berlalu dengan baik. Jadi pesan Kak Yanti, kalau memang semua disuruh ada di rumah, semuanya tetap harus ada di rumah. Belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas. Adik-adik boleh tuliskan ya. Bagaimana sih melatih diri? Ini ada lembar latihan ibadahnya. Pertama contohnya nih Kak Yanti udah tulis nih, ke tanggal 30 Maret, tanggal 20 berarti mulai hari Senin besok nih ya. Misalnya waktu latihannya baca firman Tuhan jam 9. Misalnya 15 menit aja, jam 9 sampai jam 9.15. Terus pujian jam 8 berarti duluan. Doanya dari jam 6 waktu bangun pagi, terus waktu makan, waktu mau tidur. Nah, saat teduhnya buat yang sudah bisa saat teduh sendiri atau saat teduh bersama orang tua bisa jam 5 atau jam 8 malam. Nanti hari Selasanya dibikin lagi, baca firmannya kapan, jam berapa. Jadi adik-adik buat lembar latihan ini selama 1 minggu untuk bisa ngelihat, ternyata aku lupa loh 1 harian itu untuk pujian, aku lupa untuk berdoa waktu makan, aku lupa saat teduh. Nah, itu gunanya lembar kontrol ini ya untuk melihat apakah kita sudah benar-benar latihan untuk ibadah kita setiap hari. Terkhusus masa-masa liburan ini kita harus bisa lebih disiplin lagi. Nah, ini ayat hafalannya adik-adik ya dari 1 Timotius 4 ayat 7. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke, ya mungkin itulah yang bisa Kak Yanti sampaikan sebagai pengajaran kita minggu ini. Adik-adik tetap semangat, tetap baca firman Tuhan, tetap doa. Ingat lagu kita kan? Baca Baca kitab suci, doa tiap pagi kalau mau tumbuh. Nah, itu ingat tuh lagu itu. Dan itu diulang-ulang terus. Sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan Yesus. Yuk kita tutup pengajaran kita dengan doa. Lipat tangan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh benar-benar berlatih dengan sungguh untuk mengingat bagaimana kami bangun tidur berdoa, makan berdoa, dan pada sewaktu mau tidur berdoa juga. Untuk ingat untuk membaca firman-Mu rutin setiap hari. Dan juga bersaat teduh untuk kakak-kakak kami yang sudah di kelas besar. Dan biarlah firman yang kami dengar pengajaran hari ini benar-benar berguna buat kehidupan kami masa ini dan masa yang akan datang. Tuhan jauhkan negara kami ya Tuhan dari bencana COVID ini, biarlah semuanya boleh berlalu. Beri kesehatan buat kami semua anggota keluarga ya Tuhan, dan juga buat teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, berikan mereka kesembuhan, dan juga hilangkan semua kekhawatiran dan ketakutan kami ya Bapa. Dan biarlah kami boleh kembali bersekolah ya Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Beri kami terus semangat ya Tuhan dan sukacita untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu.